Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Hasanuddin dalam perkuliahan perpajakan. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14 atau materi terakhir ya. Itu akan menjelaskan tentang pajak BPHTB dan juga biaya materai ya. Sederhananya, BPHTB itu adalah pajak dari keterangan atas pengalihan hak tanah dan bangunan ya akibat penjualan ataupun lainnya. Dan sedangkan materai itu adalah pajak yang dikenakan atas pembuatan dokumen-dokumen penting ya untuk kekuatan hukum ya. Kita lihat, kita pelajari dulu tentang BPHTB ya. Kemudian saya jelaskan, BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Ini bisa dari penjualan ataupun pemindahan hak ya. Penjualan atau pembelian ini dari istilah perolehan ya. Ini adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan. Jadi memperoleh tanah atau bangunan ya, ataupun pemindahan hak yang lainnya ya, bisa jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris dan lain sebagainya ya. Kemudian pembelian hak meliputi pelepasan hak dan juga pembelian hak baru. Kemudian kita lihat hak atas tanah dan bangunan itu ada beberapa ya. Pertama, hak milik ya, atau sering kita kenal SHM, sertifikat hak milik ya. Adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuhnya yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bukti kepemilikan yang paling kuat ya, hak milik atau SHM, sertifikat hak milik. Yang kedua, hak guna usaha. Ini adalah untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam waktu sebagaimana yang ditentukan ya. Jadi ada tanah-tanah pemerintah yang digarap oleh rakyat ya, namanya hak guna usaha. Ada juga hak guna bangunan. Ini untuk hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Biasanya dalam perumahan-perumahan ini sertifikatnya kebanyakan adalah hak guna bangunan, jadi hanya boleh atas bangunannya, sementara tanahnya masih milik pemerintah ya. Kemudian yang ketiga, hak pakai. Selanjutnya hak pakai ya, ini adalah untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara ataupun tanah milik orang lain. Ada juga hak pengelolaan, hak untuk menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagai limpahan kepada pemegang haknya, dan berupa perencanaan, peruntukan dan penggunaan tanah, dan penggunaan tanah untuk keperluan tugasnya dan sebagainya. Lagi hak milik atas satuan rumah susun ya, rusun, ini juga ada haknya. Lalu ada objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB meskipun dia ada pengalihan hak ya. Sama, pertama untuk perwakilan diplomatik, konsulat, ini tidak dikenakan BPHTB. Tentu ada tiba baik ya. Kita pun di luar negeri seperti itu ya, tidak dikenai BPHTB. Yang kedua, yang digunakan untuk negara ya, untuk penyelenggaraan pemerintahan, dari kantor-kantor pemerintah, instansi, ini tidak dikenakan BPHTB. Kemudian badan atau perwakilan organisasi internasional, UNICEF, UNESCO dan sebagainya ya. Kemudian orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain yang dengan tidak mengubah nama ya. Kemudian orang pribadi karena wakaf ya, atau badan karena wakaf. Kemudian keenam,
objek yang digunakan untuk kepentingan ibadah, ya, ke masjid, musola, gereja dan sebagainya, itu tidak dikenakan BPHTB. Kapan terjadinya atau terbitnya BPHTB, ya? Bayar pertama sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta pemilihan hak di hadapan pejabat pembuat akta notaris, akta tanah atau notarisnya. Nah, ini sering kita tidak sadari bahwa sebetulnya BPHTB itu kita merasa tidak pernah membayar, padahal adalah diurus semuanya oleh notaris, ya, sehingga kita merasa tidak berbayar pada bayar, ya, tetap dananya atau uang untuk BPHTB itu dari kita sebagai pembeli ataupun penjual, ya. Yang kedua, sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan untuk waris dan hibah wasiat. Yang ketiga, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Yang keempat, sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. Kelima, sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak SKPH. Ya. Lalu nilai perolehan MPOP ini juga sudah dibahas waktu membahas PBB, ya, yaitu jual beli adalah harga transaksi, kemudian tuan menukar adalah nilai pasar, hibah nilai pasar, hibah wasiat nilai pasar, waris nilai pasar, ya, kemudian pemasukan dalam perseroan itu nilai pasar, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar, peralihan hak adalah nilai pasar oleh putusan hakim, ya, kemudian pemberian hak baru atas tanah juga nilai pasar, ya. Jadi semuanya rata-rata mengikuti nilai pasar yang ada, ya. Ini kalau tadi ini pemberian hak baru juga ini nilai pasar, penggabungan usaha juga nilai pasar, peleburan usaha nilai pasar, pemekaran usaha nilai pasar, hadiah juga nilai pasar, ya. Kemudian penunjukan pembeli dalam lelang juga ini nilai pasar, ya, atau nilai harga transaksi, ya, yang tercantum di salah lelang. Kita lihat sekarang sistem pemungutan BPHTB, ya. Ini apabila MPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP, maka pengenaan PBB pada tersebut perolehan dasar pengenaan pajaknya yang pakai adalah nilai jual objek pajak dalam bumi dan bangunan. Sistem pemungutan BPHTB adalah self assessment, ya, yaitu diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayarkan pajak sendiri dan dilaporkannya kepada Dijen Pajak, ya. Nah, sekali lagi kita sering tidak menyadari pernah membayar BPHTB, padahal kita membayar BPHTB namun diurus oleh notaris, gitu, ya. Ini untuk surat setoran BPHTB-nya, ya, ada beberapa lampiran. Kemudian tarifnya. Nah, tarifnya itu adalah 5%, ya. Menghitungnya kita lihat nilai MPOP-nya berapa, kemudian dikurangi MPOP PTKP yang tidak kena pajaknya menjadi MPOPKP, tinggal kalikan dengan 5%. Maka ini adalah pesannya BPHTB terutang. Tetap ada nilai yang tidak kena pajaknya seperti perhitungan PBB kemarin, ya. Kemudian besarnya BPHTB karena pemberian hak pengelolaan seperti waris dan hibah wasiat ini adalah 50% dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harusnya terutang. Itu separuhnya, ya. 5% ini untuk penerima hak pengelolanya dari departemen, lembaga pemerintahan dan departemen,
Pemda provinsi, Pemda kabupaten kota, dan juga lembaga pemerintahan termasuk perusahaan umum Perumnas ya. Sementara kalau 50% ini untuk selain tersebut di atas ya, jika pemerintah tidak kena ya, yang lainnya 50%. Kemudian dalam Undang-Undang UTHTB ditentukan bahwa atas permohonan WP ini dapat dilakukan pengurangan pajak yang terutama ya, yang diberikan oleh Menteri karena pertama, kondisi tertentu wajib pajak. Yang kedua, kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, misalkan musibah, bencana alam, dan sebagainya. Kemudian tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak mencari keuntungan juga dapat mengurangi nilai PPHTB. Ada beberapa besaran pengurangannya. Pertama adalah 25%. Ini untuk bangunan rumah sederhana, rumah susun sederhana ya. Ini rumah-rumah yang untuk menengah ke bawah tentunya ya, bukan real estate ya. Yang kedua, pengurangan sebesar 50%. Ini untuk wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan ya, atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun ya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan wajib pajak dan keterangan dari pejabat Pemda setempat. Menurut beberapa yang menerima hibah dari OP yang mempunyai hubungan keluarga saudara dalam satu hubungan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah. Ada juga WP yang memperoleh hak atas bangunan, atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah ya, yang ganti di bawah NJOP. Ini kalau kena gusuran dan sebagainya ya. Kemudian wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan khusus ya atau umum. Kemudian wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha merger atau konsolidasi ya, juga dapat pengurangan 50%. Kemudian WP yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula, juga boleh mendapatkan keringanan 50%. Kemudian WP badan perusahaan, perusahaan asuransi, ada asuransi yang memperoleh hak atas tanah bangunan berasal dari perusahaan induknya cakup pemegang saham tunggal untuk perusahaan asuransi ya, boleh mendapat hak 50% pengurangan. Kemudian tanah dan atau bangunan untuk kegiatan sosial ataupun pendidikan yang tidak mencari keuntungan boleh meminta pengurangan 50%. Kalau mendapatkan pengurangan 75% ini diperuntukkan untuk yang pertama WP orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui pemerintah di bidang pertanahan ya dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis. Kemudian WP badan yang terkena dampak ekonomi dan moneter seperti saat ini terkena dampak COVID, maka boleh ya dapat pengurangan 75%. Kemudian wajib pajak pribadi veteran, PNS, TNI Polri, pensiunan dan sebagainya ini boleh memperoleh hak atas bangunan sebesar pengurangannya 70%. Sementara yang 100% atau alias tidak membayar PHTB ya, pertama adalah WP Bank Mandiri yang kaitan dengan pos penggabungan ya, merger bank ini boleh 100%. Kemudian wajib pajak badan korpri ya, dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota korpri ini tidak dikenakan PHTB. Kemudian wajib pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi ini juga boleh mendapatkan 100% pengurangan. Dan terakhir tanah atau bangunan di Nangro Aceh Darussalam ya,
ya selama masa rehabilitasi itu perlindungan sosial dan pendidikan yang tidak bisa dikontrol khusus di daerah istimewa Aceh ya. Lalu tata caranya ataupun lampirannya yang selengkapi ya, ini ada 5 lampiran ya yang selengkapi. Baik, kita lanjutkan sekarang objek biaya materai ya. Jadi biaya materai ini adalah biaya pajak atas dokumen yang bersifat perdata ya. Tadi juga dijelaskan mengapa kita harus menggunakan materai, karena agar suatu saat terjadi kasus perdata, maka kita meminta pemerintah hadir ya dalam persidangan, karena kita sudah memakai materai. Jadi bukan kekuatan hukum apabila kita menggunakan materai maka diyakini menang ya, itu belum tentu. Menang tidaknya nanti tergantung di pengadilan ya. Kita lihat 7 bentuk surat atau dokumen yang menjadi objek biaya materai ya. Pertama, surat perjanjian ya. Yang kedua, akta-akta notaris. Ini dalam notaris ya. Ini akta yang dibuat PPAT ya, pejabat membuat akta tanah. Kemudian surat yang memuat jumlah uang, ini sama yang kedua. Yang keenam, surat berharga seperti wesel, promes, akset dan sebagainya. Kemudian efek atau saham dengan nama dan dalam bentuk apapun, jadi saham kena materai. Kemudian dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan juga menggunakan materai. Lalu yang tidak dikenakan materai seperti apa? Pertama, dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, announcement, surat angkutan penumpang, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai ijazah ini tidak bermaterai ya. Kemudian tanda terima gaji, uang pensiun itu tidak bermaterai, walaupun jumlahnya besar ya. Kemudian tanda bukti penerimaan uang dari negara ya, dan juga dari bank, ini tidak dikenakan materai. Kemudian kwitansi untuk jenis pajak ya, pembayaran pajak tidak perlu pakai materai, tetapi kwitansi umum harus pakai materai. Kemudian tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Dan yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan tabungan ya, pembayaran uang tabungan pada penabung, ini tidak kenakan materai. Surat gadai juga tidak kena materai, dan terakhir tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek atau saham atau obligasi dengan nama dan dalam bentuk apapun, ini yang tidak dikenakan atau tidak memerlukan materai. Subjeknya apa? Yang pertama, pemegang dokumen pasti. Yang kedua, pihak yang mendapatkan manfaat. Yang ketiga, penerima dokumen. Tarifnya yang satu ini adalah tarif tunggal 10.000. Kalau kemarin sebelum sekarang adalah ada yang 6.000 ataupun yang 3.000. Sekarang satu harga adalah 10.000 rupiah ya. Dan sanksinya apabila tidak menggunakan materai, ini dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari biaya materai yang tidak terkurang dibayar. Nah, tinggal dikalikan 200% kali 10.000 misalkan ya. Lumayan kalau banyak, dendanya 2 kali lipatnya ya, dari materai yang seharusnya digunakan. Baik, inilah materi yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini tentang DPRTB dan juga biaya materai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila masih belum dipahami, silakan bertanya dalam forum diskusi ataupun WhatsApp group. Semoga bermanfaat.
Kita jumpa di doang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.